Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata alal khairi wa biqa'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas kedua ya, di kelas kedua daripada kitab Syarah Kalambawi ini. Ada sedikit maklumat untuk kelas Kalambawi ini. Dulu awal-awal saya cakap bahwasanya kita akan gunakan nuskhoh ini ya. Tapi hari ini saya murojaah, kelihatannya banyak ibarat-ibarat yang tak oke dalam nuskhoh ini ya. Ibaratnya macam ada yang jatuh, ada yang hilang. Saya pun tak tahu macam mana Syekh Jadullah boleh buat kesalahan sedikit teruk semacam ini ya. Jadi tadi itu saya sempat murojaah, saya tengok, saya baca-baca tak paham-paham. Terus saya rujuk ke nuskhoh, siapa itu? Tahqiqannya siapa? Muridnya Syekh Shaleh Al-Bursi itu. Siapa? Abdullah Haj. Abdullah Hajr Dunmes, apa siapa ini? Ini kelihatannya daripada Istanbul. Beta guna nuskhoh ini saja. Guna nuskhoh ini, dan nuskhoh ini alhamdulillah di internet pun apa namanya? Ada, di internet pun ada. Dan nuskhoh ini taklikannya oke. Taklikannya apa namanya? Oke, ada beberapa taklikannya yakni bimanzilati syarah. Jadi wallahu alam, saya mungkin mulai hari ini saya akan guna nuskhoh ini karena saya masih belum punya. Saya pun baru sadar tadi pagi ketika saya murojaah, saya baca tak paham saya ada apa ini, tak paham. Saya kira bahasa Arabnya sama dengan saya lah. Kenapa tak paham? Ternyata ada apa namanya ibarah yang sakit tak ada, jadi ada macam tak kenal. Kita memang benar ada ibarat yang hilang di sini disebutkan. Alakulin. Kemudian untuk kitab ini ada syarah, namanya syarah kepunyaan Al-Qaradaghi. Syarah Qaradaghi ini dia makhtut. Dan wallahu a'lam, saya tidak tahu di internet kecuali nuskhoh itu. Kalau ada student yang bisa untuk dapatkan syarah Qaradaghi yang bukan makhtut ya, karena makhtutnya itu terus sikit. Saya baca pun tak apa namanya, tak nampak dia punya tulisan tuh tak nampak. Wallahu a'lam, mungkin ada satu student atau apa sudah dicetak dengan cetakan komputer. Kalau ada, tolong saya diberitahu belinya di mana, atau kalau ada PDF-nya tolong saya apa namanya dibeli PDF-nya. Wa ana sa'akunu syakiran lahu. Wallahu a'lam. Jayid, nabda. Dan wallahu a'lam, ini sudah mantik level 2 ya. Jadi kalau ada susah atau pelik, jangan menggerutu. Jangan, ini susah Habib. Ya memang dia sikit-sikit apa namanya susah. Tadi itu saya tengok mukadimahnya, alamak susah ini mukadimah. Saya tengok mukadimahnya pun apa namanya susah. Saya tak cakap ini mustahil untuk dipahami. Tak perlu Anda fokus sedikit. Karena ilmu mantik level ini sudah saya katakan akan ada sedikit istimbat daripada ma'ani, daripada alfat ke dalam apa namanya ma'ani. Anta langsung tubashirul alfat dengan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah Anda punya sebelumnya. Dan itu adalah proses yang sedikit susah, yang sedikit susah. Akan tetapi worth it untuk dia itu kita coba, minimal kita coba sedikit lah di dalam di dalam level ini, agar Anda mengetahui kif kana adhamatul ulama ya. Anda akan tahu bahwasanya ulama-ulama Islam zaman dahulu itu jauh di atas kita. Kita itu hatta untuk memahami perkataannya saja nastasib. Bagaimana kok kita berani untuk mengatakan nahnu rijal wahum apa namanya? Wahum rijal baik jidan. Wallahu a'lam. Nuhawil an-nukmil di dalam kelas ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan muqaddimah in amkan ya. In amkan kita menyelesaikan muqaddimah, fa in lam mungkin naqra ma amkanana daripada muqaddimah, karena tak tahu saya hari-hari ini terlampau bulan Maulid ini pelik sedikit untuk saya ya nih.
Karena selain saya ini mutakalim mantiki, juga ada unsur Habib juga. Jadi jumputan-jumputan ceramah itu sedikit banyak. Beberapa ceramah tak boleh saya tak boleh saya tolak karena beberapa alasan. Dan untuk akhir-akhirnya yang tak boleh saya tolak semakin banyak. Jadi saya punya sedikit bermasalah. Tengok suara saya sudah suara saya belum normal lagi, masih sedikit pelik gitu suara. Wallahualam. Jadi saya usahakan selama mungkin kelas hari ini. Suara oke kah? Tak ada masalah apa-apa? Tak ada komplain? Oke. Tadi belum saya ucapkan. Biasa kalau sudah terlampau penat, saya sedikit blank. Jadi banyak perkara-perkara yang yang tak kena. Ala kullin nuhawil an nakhud qadran ma yumkinuna untuk kelas hari ini. Sila dibaca Ustaz Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassasa naw'al insani min jinsil hayawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassasa naw'al insani min jinsil hayawan. Yakni ini adalah muqaddimah daripada syarah Kalambawi. Ini dalam kitab ini yang atasnya nuskhoh saya sama saja. Ada syarah Kalambawi, di tengah-tengah di antara kurung itu matangnya. Itu namanya Thariqatul Mazaj. Thariqatul Mazaj. Jadi dicampur dicampur antara syarah dan matan, dan syarahnya itu dilingkari dengan diberi kurung. Warnanya biasanya dengan warna yang berbeda daripada syarah. Beberapa cara semacam kitabnya Sesa itu ditaklik. Setiap matan taklikannya nomor 1. Taklikannya nomor 1 itu namanya taklikot. Ada lagi yang Thariqah Mu'asirin itu. Kalau Thariqah Mu'asirin itu matannya apa, kemudian di bawahnya cakap tentang makna, tak ada campur, tak ada apa. Yang penting apa yang diinginkan oleh sahibul matan, musannif, oleh mu'asirin itu disebutkan. Yakni semuanya mempunyai maziyah masing-masing kan, tapi wallahu alam menurut saya yang lebih bisa untuk membina malakah Thariqatul Mazaj ini daripada thariqah-thariqah yang lain. Tapi Thariqatul Mu'asirin ashal. Kalau beberapa ibarat dalam Thariqatul Mazaj itu Anda tidak bisa untuk pahami, rujuklah ke Thariqatul Mu'asirin. Ayo. Suf alhamdulillahilladzi khassasa naw'al insan min jinsil hayawan. Ada ismu bara'atu istihlal. Bara'atu istihlal. Apa itu bara'atu istihlal? Anda menyebutkan di dalam muqaddimah kitab ma yushiru ilal maksud, yakni hanya tengok muqaddimahnya saja Anda tahu ini kitab apa. Langsung dari awal khassasa naw'al insan min jinsil hayawan. Qatan ini adalah ilmu mantik. Awal-awal sudah ada jenis dan nau ditambahi lagi. Biktisabil majhul minal ma'lum tasawuran wa tasdikon. Iktisab ay bil husul. Anda mencari perkara yang majhul dengan cara apa? Anda mengetahui perkara yang maklum dulu. Anda menuju ke perkara yang tidak Anda ketahui, berangkat daripada perkara yang Anda ketahui. Sawaun tasawur atau tasdik, confirm. Ini adalah kitab mantik. Cukup ya, ini namanya bara'atu istihlal. Ini kalau Anda tak suka mantik dari awal, jangan membaca kitab ini. Dari apa semacam itu, yakni tak ada. Anda tengok orang-orang sekarang, Ustaz Fauzan, kitab-kitab sekarang banyak dajjal. Dajjal yakni banyak bohong. Ibaratnya ibarat fikhiyah, padahal dalamnya kitab lughah. Ataupun sebaliknya. Orang kan ketika beli kitab tak akan beli tak akan baca semuanya. Dia akan tengok muqaddimahnya saja. Tengok muqaddimahnya. Ini muqaddimah qawaid fikhiyah. Dia suka qawaid fikhiyah. Ketika beli di dalamnya adalah usul fikih. Loh, macam mana ini? Banyak tipu-tipu sekarang ini, banyak tipu-tipu. Ayo. Wassalatu ala Muhammadinil mab'uts biqati'il hujjati wa sati'il burhan. Wassalatu ala Muhammadil mab'uts biqati'il hujjah wa sati'il burhan. Dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan qati'il hujjah. Hujjah hatta hujjah yakni. Wal burhan, yakni burhan adalah nau'un daripada hujjah. Nanti kita di dalam akhir-akhir kitab mantik menunjukkan bahwasanya hujjah dan burhan itu juga salah satu daripada mabahis mantikiyah. Ayo. Sati maknanya bercahaya. Burhan yakni al-burhanu sati, ini min idhafati sifah ilal mausuf. Artinya al-burhanu sati, menjadi satiil burhan, burhan yang jelas.
yang bercahaya. Maknanya ketika ini burhan, Anda tak akan bisa pura-pura tak tahu. Anda kena tahu itu, karena itu namanya burhan. Qati'il hujjah, qati' hujjah maknanya hujjah yang tidak mempunyai ihtimal ini salah. Dan rata-rata, bukan rata-rata, semua adilah mantikiyah hujjah ini tidak ada kemungkinan dia salah, benar 100%. Kalau dia tidak benar 100%, mantik tak suka, tak sekufu, cari anta istri lain. Aku terlalu mulia untuk kamu. Mungkin kau cari usul fikih kah, cari fikih kah, cari apa, mantik minta maaf. Kita hanya qati'ul hujjah, hanya hujjah al qati'ah. Yang lainnya mungkin bisa al hujjah al maksurah boleh. Tapi al hujjah al qati'ah tak. Hanya untuk mantik. Aywa. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aywa. فلما التمس بعض أصحابي في أثناء المذاكرة للرسالة الأثيرية الميزانية. So, tengok ini level-level berbeza sedikit ya. Tengok bagaimana zaman Imam Al-Kalambawi. Imam Kalambawi alim kabir ketika mengajar risalah Al-Athiriyah. Beliau tidak cakap ketika saya mengajar asna'il mudzakarah, yakni ketika tengah-tengah mudzakarah. Apa itu mudzakarah? Sering mengingatkan belajar bersama, belajar kelompok. Yakni kawan-kawanku itu murid-muridnya semua. Ada Imam Kalambawi nak mudzakarah kepada siapa? Tak ada. Mudzakarah, belajar kelompok itu maknanya semua itu selevel ilmu. Itu namanya belajar kelompok. Kalau macam ini namanya saya mengajari anta. Tidak mungkin saya nak belajar kelompok dengan Habib Ali, saya nak diskusi dengan Habib Ali. Loh, ente ini bila belajar agama itu bila? Datang ke Syekh Said Foda, saya nak mudzakarah dengan Syekh Said Foda. Loh, bila ente belajar dengan Syekh Said? Ente belajar tuh bila? Ente masih budak lagi nak mudzakarah dengan Syekh Said Foda. Tapi ini tawadu'an minhu, yu'allimuka tawadu. Bahwasanya ketika kita itu sedang sama-sama mengajar sama-sama memahami, belajar kelompok untuk memahami risalah Asiriyah, sebagian daripada ashab, kawan-kawanku yang student sebenarnya ini, student meminta aku untuk untuk menulis syarhan risalah Al-Athiriyah. Ini risalah Athiriyah, yakni Isaguji ini. Kenapa Isaguji kata risalah Asiriyah? Karena dikarang oleh Athiruddin Al-Abhari. Ahlan wa sahlan. Sila. Siapa? Saya Habib. Oh, ahlan wa sahlan. Sila. Al-Mizaniyah. Mizaniyah. Mizaniyah ini adalah ilmu mantik. Ilmu mantik sudah dikatakan ilmu mizan. Ini mungkin beliau nak cakap bahwasanya risalah Asiriyah ini bukan hanya ilmu mantik saja, banyak sekali karangannya Athiruddin Al-Abhari. Ya, ini ketika kita membaca kitab Athiruddin Al-Abhari, di antaranya adalah risalah di ilmu mantik ini. Mereka meminta kepadaku agar aku menulis untuk mereka syarah. Karena Al-Abhari ini ibaratnya qawiyah suwaya, yakni ibaratnya muaqqadah suwaya, tolong uraikan. Ibaratnya Imam Al-Abhari ini yahullu uqada al-fadhihi. Halla yahullu maknanya menguraikan. Uqad apa ya uqad itu ya? Simpulan, betul. Kalau Anda mengikat macam ini, itu namanya uqdah. Itu namanya uqdah macam ini. Wallah, ini hadza muaqqad. Tolong diuraikan. Nah, diuraikan semacam ini. Ini maknanya semacam ini. Itu namanya uqdah. Sekarang uqdah bisa dikatakan sebagai jiwa yang tak oke. Orang ini punya kelainan jiwanya tak oke. Hadza rajul indahu uqdah nafsiyah, kena urai sikit jiwanya itu. Ayo. Wa yuwaddihu al-ghawamid min ma'ani. Yakni dan syarah yang bisa untuk menjelaskan al-ghawamid. Apa itu ghawamid? Perkara-perkara yang ghamid. Apa itu ghamid? Yang kabur, betul. Ghamid itu yang kabur, fihi gumud. Dari maknanya yang humud, tolong bisa dijelaskan dengan syarah. Memang penting itu. Ayo, karena mutun itu terlampau mutun itu kitab yang lafadznya sikit tapi maknanya banyak. Kadang-kadang kita sebagai thalabatul ilm al-mutaddiin ini tidak yatanabah kepada kasratil ma'ani. Kita kira lafadznya sikit, maknanya juga sikit. Padahal tidak itu. Ulama-ulama yang tahu bagaimana makna banyak di dalam lafadz yang sikit. Diperlukanlah syarah untuk menjabarkan dan menjelaskan makna yang banyak di dalam lafadz yang sikit tadi itu. Ghawamidh min ma'anihi. Aywa.
ولم ينفعني التعلل بقصور باعي وقلة متاعي. Dan tidak berguna aku itu, tak boleh, aku tak nak tulis syarah ta'allul ya. Nih, dia tak nak tulis tapi apa ta'allul? Cari alasan gitu, bet. Dan tidak berguna aku mencari alasan. Kenapa? Bikusuri ba'i, ilmuku sikit. Wakillati matai, daganganku sikit, yani ilmuku sikit. Aku tak boleh untuk menulis syarah untuk kalian. Kenapa? Karena ilmuku sikit. Udzur ini, alasan ini, cari alasan ini tak berguna. Ini namanya udzrun barid. Udzrun barid. Orang-orang Arab kalau mengatakan udzur ini tak oke, namanya udzrun barid. Kenapa engkau tak hadir kelas? Panau. Ada panau di sini. Hadza udrun barid. Yakni apa kena mengena, panau tidak hadir kelas. Tak macam itu. Yakni beliau mungkin merasa bahwasanya aku berdalil, aku mencari alasan bahwasanya ilmuku itu tak cukup untuk menulis ini. Wallah, saya tahu diri saya semacam apa ya. Kalau cuma untuk menyerahkan risalah Asiriyah, saya pun juga mampu. Ayo. فشرعت إجابة لأقوالهم بصحف هادية في الآخرة والأولى. Yani maka aku syara'tu ay bada'tu. Maka aku memulai menjawab untuk permintaan mereka dengan menulis beberapa auraq, suhuf ay auraq hadiah, yakni tahdi ilal akhirati wal ula. Yauma yatadzakkarul insanu masa yakni agar ini bisa berguna bagiku di dunia dan di akhirat. Nanti yaumal kiamah aku akan mengingat apa yang sudah aku tulis di dunia dahulu. Sa'iyatan ay qasidatan, sa'war rajul ay himmah. Sa'iyatan ay ana indi himmah, ilan najah ay qasidan, ilan najah, yakni aku bermaksud menulis ini untuk menyelamatkan diriku daripada api neraka. Anidahiyah wa tamatil kubro, yakni pada hari kiamat kelak. Yakni semoga aku menulis risalah syarah Kalambawi ini bisa menyelamatkan aku ketika hari kiamat. Dahiyah yakni hari kiamat, tamatil kubro yakni hari kiamat. Ayo. Allahumma ja'alna minal wasilina ilal haqqi bil haqq waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il talibin. Ulama kan fahim ya nih. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sampai kepada kebenaran dengan kebenaran. Jangan sampai kepada kebenaran jalannya tidak oke. Itu namanya komunis. Yang penting tujuan. Jalannya macam apa? Al-wasail, al-maqasid tubarrirul wasail. Itu namanya apa? Komunisme itu. Yang penting jalannya apa? Dengan perkara yang haram pun juga tidak ada masalah. Islam tak semacam itu. Al-Islam al-maqasid tuqarrirul wasail. Ahlan wa sahlan. Al-maqasid yakni maksud itu membenarkan, istilahnya menentukan tujuan Anda apa. Menentukan jalan mencapai tujuan itu apa. Oh, maksud saya benar, ya mesti jalannya mesti benar. Softeng haula fahimun al masalah. Yakni wasilina ilal haq bil haq. Walaisa wasilina ilal haq bil batil. Jangan semacam itu. Oh, saya nak kaya kan benar kan, tapi mencuri. Tak boleh semacam itu. Nak sedekah tapi mencuri. Robin Hood jangan ya. Tak boleh semacam itu. Ayo. Qala Syekhul Imam Al-Allamatu Qudwatul Hukama. Qala Syekhul Imam. Qala Syekhu al-Imam al-Allamah Qudwatul Hukama. Hukama maknanya bisa Anda maknakan hakim ay alladzi ya'rif ma'alatul umur, itu juga bisa. Hukama dengan makna filosof karena beliau Imam Al-Abhari ini huwal Islam tapi thariqahnya falasifah. Tapi huwa muslim ya nih. Man thariqahnya falasifah lebih amyal ke thariqatil falasifah. Cara berpikirnya tapi beliau daripada ahli sunnah wal jamaah karena pada saat itu beliau adalah memimpin para falasifah pada zamannya. Tidak ada yang bisa untuk menyaingi skillnya Imam Al-Abhari di dalam zamannya ya nih. Wa uswatul ulama Athiruddin Al-Abhari ghasyiyahul ghufran war ridwan. Kalau hakim katakan wal hakim fillah, bukan makna itu. Hukama untuk manusia, bukan hukama, bukan hakim untuk Allah. Rajulun hakim, bukan sifat hikmah yang ada pada Allah, bukan sifat hikmah yang ada pada Allah. Maknanya Allah mengetahui apa yang Allah mengetahui apa yang dilakukannya. Itu namanya hikmah. Manusia tak semacam itu. Manusia makna hikmah, apa yang dilakukannya dia tahu ini bermanfaat untuknya, ada gunanya. Allah tidak perlu berbuat sesuatu ada guna, tidak perlu. Karena Allah boleh berbuat apapun walaupun tidak berguna. Yang penting Allah tahu apa yang dia lakukan walaupun itu tidak berguna
bagi manusia. Karena semua perbuatan Allah tak ada gunanya bagi Allah. Betul apa tidak? Allah berbuat apapun, apakah Allah tambah kaya? Kan tidak kan? Manusia akan mengambil manfaat daripada perbuatannya Allah. Tapi apakah Allah wajib berbuat sesuatu yang berguna untuk manusia? Ahli sunnah minimal itu tidak wajib. Khilafan lil Maturidiyah dalam masalah ini bidzat ya nih. Ada khilaf sedikit antara ahli sunnah dan Maturidiyah, tapi tidak mengeluarkan Maturidiyah daripada ahli sunnah. Asy'ariyah bidzat tidak mewajibkan Allah untuk berbuat sesuatu yang berguna untuk manusia. Makna hikmah, Allah tahu apa yang Allah lakukan walaupun tidak berguna untuk manusia. Bagi manusia, hikmah adalah ketika manusia itu berbuat, dia tahu perbuatan ini akan menguntungkannya. Bukan perbuatan yang tidak ada gunanya macam ini. Ini tidak ada gunanya ketika kelas. Macam saya sering buat semacam ini, tak ada gunanya. Itu namanya abas. Apa? Abas. Makna abas, berbuat yang tidak ada gunanya. Manusia itu abas karena memang manusia perbuatannya mesti ada guna untuk menyempurnakan dirinya. Allah sudah sempurna zat wa sifat mundul azal. Ayo. Fi muftatahir risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayammunan bismihil azim. Kenapa kok Al-Imam Athruddin Al-Abhari memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tayammunan bismihil azim. Tayammunan ay tabarrukan. Yaman ay al-barokah. Yakni amik berkah dengan namanya Allah dan amik berkah dengan zikrihil ghanim, dengan menyebut nama Allah. Ghanim ay yang banyak faedahnya. Wamtithalan lima qalahu habibuhul halim, yakni dan melakukan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Nanti ini akan ada sedikit pelik di sini. Saya tulis saja dahulu apa? Kullu amrin dzibalin lam yubda. Kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Oke, fahuwa abtar. Kullu amrin dzibalin. Makna kullu amrin ini perkara. Dzibal, makna dzibal yang diperhatikan, yang mempunyai kedudukan di dalam syariat. Maknanya syariat menganggap perkara ini perkara yang penting. Setiap perkara yang penting di dalam syariat dan tidak didahului. Lam yubda, tidak didahului. Dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Makna abtar ini terpotong. Intinya nanti ada abtar, akto, ajedam. Maknanya perkara itu akan barokahnya sedikit. Kadang perkara ini sempurna, akan tetapi di syariat tidak dianggap perkara ini syar'i, tidak dianggap perkara ini islami. Perkara itu jadi, contohnya Anda buat tesis tak mulai dengan bismillah. Mungkin supervisor akan sign, betul apa tidak? Supervisor akan sign karena beberapa kampus tidak menyaratkan untuk memulai tesis dengan bismillah. Secara syarat syurutul kampus, tesis ini selesai, tapi secara syariat tidak ada tidak ada berkahnya perkara itu. Tidak ada berkahnya, tidak dianggap perkara yang mempunyai berkah di dalam syariat. Kalau Anda nak perkara itu berkah, mulailah, kata-kata mulailah dengan bismillah, mumtasidan. Kemudian wal ba'u muta'alliqun bi mahdhufin mu'akhkharin. Wal ba', bismillah, ba ini bi bismillah. Bismillah biasanya itu disingkat menjadi apa? Al-bas. Malah alhamdulillah disingkat menjadi alhamdulillah. Ini namanya nahat. La haula wala quwata illa billah disingkat menjadi hauqalah. Syekh Bilal An-Najjar, guru mantik saya, fa'in kila kulta disingkat menjadi fangkolah. Fangkola yufangkilu fangkolatan. Hal fangkoltahu wajah itu. Disingkat. Subhanallah, Anda boleh singkat macam-macam. Aywa. Yuqaddaru fi kulli maqamin fi'lun yunasibu. Aywa. Yakni bismillah ini muta'alik bimada. Muta'alik bimada, yakni muta'alik mana?
fahuwa abtar. Walba bukan ini, bukan walba di sini, maaf. Bukan walba di sini. Walba muta'alliqun bimahdhufin. Walba yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim di awal apa namanya? Risalah Al-Athiriyah. Walba muta'alliqun bimahdhufin. Yakni Bismillahirrahmanirrahim kan di awal dia kan. Dia kan di awal Bismillahirrahmanirrahim yang di awal matan Risalah Al-Athiriyah. Dia di awal yang namanya jar wa majrur itu mesti ada muta'alliqnya. Kalau tidak ada muta'alliqnya, tidak namanya jar majrur. Lah terus muta'alliqnya mana? Dibilang muta'alliq bi mahdhufin muakhkhar. Makna mahdhuf dia tidak tampak tapi bisa Anda rasakan. Dan mahdhufnya takdirnya mesti muakhkhar setelah bismillah, tidak boleh di awal bismillah. Kenapa kok tidak boleh di awal bismillah? Karena hadisnya lam yubda. Lah kalau seumpamanya takdirnya u'allifu bi bismillah, nanti Imam Afiruddin tidak mengamalkan hadis ini. Karena hadisnya Anda buat apapun mesti didahului dengan bismillah. Aywa, karena itu bismillah takdirnya mu'akharon. Mu'akharon maknanya setelah bismillah. Aywa. Yuqaddaru fi kulli maqamin fi'lun yunasibuh. Takdirnya apa? Setiap makon dengan fi'il yang sesuai. Kalau Anda sedang mengarang ya u'alifu. Kalau Anda sedang makan, bismillahi akul. Kalau Anda sedang berjima, bismillahi ujame. Nak bekerja, bismillahi ashtagil. Macam itu. Ayo, dengan sesuatu yang sesuai. Karena hadis yang mengatakan kullu amrin, setiap perkara. Bekerja, makan, minum, ketandas. Nak masuk tandas, bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bismillahi adkhulu hammam. Ayo. Fayuqaddaru fi maqamit tasnif bismillahi usannif. Yakni fi maqamit tasnif bismillahi usannif. Fi maqamil qiraah bismillahi, ketika Ustaz Fauzan kan bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif, bismillahi aqra. Bismillahi aqra. Memang semacam itu karena membaca kitab ini sesuatu yang dzibal, diperhatikan, dianggap penting oleh syariat. Anta Ustaz Fauzan karena memulai dengan bismillah agar pembacaan anta walaupun selesai kelas ini mendapat berkah. Kadang-kala selesai kelasnya tapi berkah muntafiyah. Berkahnya tidak ada, tidak dianggap berkah oleh syariat. Untuk mendapatkan berkah Anda mesti menggunakan apa? Bismillah. Ayo. Wa fi maqamil qiraati bismillahi aqra wa hakadha. Wa hakadha. Ayo. Wa innama yuqaddaru muakhkharan li'annahu aham. Loh, kenapa kok di dalam risalah Asiriyah kok bismillahi u'alif contohnya? Bismillahirrahmanirrahim u'alif. Kenapa semacam itu? Kenapa kok tidak u'alifu bi bismillahirrahmanirrahim? Kok bismillahirrahmanirrahim u'alif? Kenapa kok muta'aliknya lebih dahulu daripada muta'alaknya? Kok tidak sebaliknya? Kenapa? Karena takhirul muta'alak ahammu wa adallu alal ikhtisas. Kenapa? Karena apa namanya? Li'anna madza? Li'annal muta'alliq wa huwa bismillahirrahmanirrahim wasmullah aham. Lebih penting. Menyebut nama Allah lebih penting daripada mengarang kitab, atau lebih penting daripada kata-kata u'alif atau akra. Wa adallu alal ikhtisas. Fi'lan ya nih. Adallu alal ikhtisas maknanya, Sof tengok ya. Syekh Ba'udon dulu tuh sering mengatakan, apa makna bismillah? Hanya dengan nama Allah. Hanya dengan nama Allah. Anta mendahulukan ma'mul itu ya dulu alal hasr. Ya dulu alal hasr. Maknanya apa dalam mau itu wabika rohmana nas'al. Baik, nas'alur rohmana. Kenapa kok rohmannya kok dahulu daripada nas'al? Terus seharusnya kan maf'ul setelah fi'il dan fa'il. Nas'alur rahmana. Kenapa kok wabika nas'alur wabika ar-rahmana nas'al? Kenapa? Karena takdimul ma'mul alal amil ya dulu alal ikhtisas wal hasr. Maknanya hanya kepada Allah kami meminta, bukan meminta kepada Allah. Kalau Anta meminta kepada Allah, ada potensi Anda juga meminta kepada murugen. Karena itu kan iyyaka na'bud, maf'ulnya dulu. Bukan maknanya aku menyembahmu, bukan. Kalau aku menyembahmu, ada potensi aku juga menyembah yang lain. Dan itu tidak bohong. Aku kawanmu. Aku punya kawan-kawan yang lain. Kata-kata saya tidak bohong. Karena kamu juga kawanku. Tapi kalau aku cakap, hanya kamu kawanku, cerita lain itu. Di dalam bahasa Arab,
untuk menunjukkan ikhtisos, makmulnya kena didahulukan. Hadza huwa yakni. Dan muta'alliq, mutaqaddim ala apa namanya? Seharusnya muta'allaq dulu baru muta'alliq, karena dia itu nak muta'alliq dengan apa? Seharusnya muta'allaq dulu baru muta'alliq. Marartu bi Zaidin. Muta'alliqnya bi Zaidin adalah marartu tadi itu. Tapi di sini muta'alliqnya dulu baru muta'allaq, ya dulu ala ikhtisos. Maknanya taklif saya ini hanya muta'alliq aywa bika ya Rob. Suf tengok. Ada wal mantiki ya. Terus cakap mantik ini tak ada apa namanya tasawufnya. Hatta di dalam apa namanya di dalam takdirat wal mahdzufa fihi tasawuf. Aywa. Wa adkhulu fit ta'zim. Wa adkhulu bukan adkhulu. Makna adkhulu lebih masuk fit ta'zim. Karena kalau Anda mendahulukan ismullah dulu, Anda yu'adzim, Anda mengagungkan nama Allah. Wa adkhulu fit ta'zim wa aufaq lil hadis, karena hadisnya mengatakan yubda. Kalau Anda mendahulukan u'alif ala bismillah, fal kitab la yubda'u bi bismillah, kitab yubda bi u'alif. Sof tengok. Ayo. Wa awfaqu lil wujud. Wa awfaqu lil wujud. Awfaqu lil wujud. Kenapa? Karena wujudullah asbaq daripada wujudul kitab. Bagaimana kok kitab apa Allah dahulu, kemudian kitab di dalam aywa apa namanya tartib apa? Tartib zikrinya tidak sesuai dengan tartib at-tabi'i wa huwa fi quwwatil khata' indal muhaqqiqin. Di dalam, masih ingat di Muyassar kah? Sudah bukan mahfudhatikum, hadza min mansiyatikum, ya. Ini apa? Mahfudhat itu apa yang kalian hafal. Ayo mahfudhat, apa yang kalian hafal? Syekh Bilal, ini sudah bukan kalian hafal lagi, sudah kalian lupa sudah. Karena itu kalau lupa, ulangi lagi apa namanya? Muyassar. Suf, kitab Muyassar, kitab muhim jiddan. Ulangi 2-3 kali. Karena video itu ada, ulangi 2-3 kali. Saya sampai sekarang masih mengulangi video-video Syekh Said. Wa kullama saya mengulangi, kullama ya'ti apa ma'ani jadidah. Jadi jangan sekali belajar kemudian sudah tikrarul kutub fihi faedatun azimah. Ayo. Ya anna wujudallahi ta'ala muqaddamun ala kulli syai'. Aywa, karena wujudnya Allah lebih dahulu daripada segala sesuatu. Jayid. Wasmuhu muqaddamun ala tasnif. Kaifala. Wasmuhu muqaddamun ala tasnif. Jelas nama Allah lebih dahulu daripada usannif, daripada apa namanya mengarang. Karena itu bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, usannif. Wa hakadha. Hadza huwa takdirnya. Aywa. Kaifala wa fihi isy'arun bi annahu la yatimu. Kaifala, yakni kaifala ini semacam takjub, bukan pertanyaan. Bagaimana tidak, semacam itu. Bagaimana tidak? Dan di dalam isy'ar fihi, yakni fit taqdim ismullah ala muta'allaq al mahdhuf, ada isy'ar. Isy'ar itu menyindir. Apa menyindir itu ya? Apa bahasa Melayunya menyindir? Hah? Sama. Menyindir ya. Jadi Anda datang akhir. Cepat sangat datangnya ya, jam itu. Apa itu namanya dalam Melayu? Perli ya. Dia perli, menyindir di dalam takdimu ismullah ala muta'allaq mahdhuf, ada sindiran, ada isyarat. Kemana isyaratnya? Isyarat bahwasanya setiap perbuatan tidak akan sempurna fil wujud, atau dia sempurna fil wujud tapi tidak dianggap syar'i oleh Islam kecuali dengan bantuan Allah, dengan nama Allah, tanpa adanya Allah. Hal sayati hadil af'al kullu? Tidak. Adapun Allah bantu, tapi kalau Anda tak cakap bismillah, tidak dianggap sebagai perkara yang dianggap oleh syariat. Ayo. وفيه إشعار بأنه لا يتم الفعل ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لما سبق من الحديث. Lima sabaqa minal hadis, karena hadisnya kullu amrin di balin lam yubda fahuwa abtar. Ayo. على هذا يكون الباء للاستعانة. Ayo. Menurut tafsir ini maknanya tidak ada satupun perbuatan yang akan sempurna dan atau akan dianggap sesuai dengan syariat kecuali dengan nama Allah. Ini maknanya ba di dalam bismillahirrahmanirrahim alif, maknanya adalah isti'anah, ya ini ya Rob,
aku mengarang, meminta pertolonganmu ya Allah. Itu namanya ba'lil isti'anah, tolabul i'anah minallah. Karena tanpa pertolongan Allah, Anda boleh memulai tapi tidak akan bisa untuk tamam, tidak akan bisa untuk sempurna. Berapa banyak karangan tengah-tengahnya orangnya mati duluan, tidak sampai untuk disempurnakan. Dan bisa baknya itu bukan untuk isti'anah tapi untuk musahabah. Apa itu musahabah? Musahabah itu apa? Mulabasah. Apa itu mulabasah? Musahabah, bersama-samaan. Ya Allah, aku mengarang kitab ini musahiban ismik. Jadi bukan hanya awal saja ya Rob. Selama aku mengarang ini, selama aku menulis ini, terus aku bersama dengan namamu ya Rob. Ada itu namanya apa? Musahabah. Ayo. ولك أن تجعله للملابسة فيكون الظرف حالا من ضمير الفعل. Fayakunu dzarfu. Apa itu dzarfu? Wallahu a'lam. Fayakunu ay adzarfu. Adzarfu ini adalah bismillahirrahmanirrahim, jar wa majrur, halan daripada dhamirul fi'il. Apa dhamirul fi'ilnya? Bismillahirrahmanirrahim, u'allif. U'allif dhamir fi'ilnya ana kan? Ana, yakni wa takdir mutabarrikan bismillahi asyra. Mutabarrikan bismillahi asyra. Dan takdirnya, dan setiap ba'lil musahabah pasti dia itu ada dengan majrurnya, dan muta'aliknya pasti mahdzuf apa namanya? Halan. Maknanya ya Allah, aku amik berkah dengan namamu ini semenjak aku mengarang. Itu namanya apa? Musahabah, terus-terusan bersama. Yakni kalau isti'anah, aku meminta tolong dengan namamu ya Allah. Musahabah, ya Allah, aku mengarang kitab ini, selama aku mengarang, aku terus-terus istihdor namamu ya Allah. Itu namanya lil mulabasah atau musahabah. Ayo. والتقدير متبركا بسم الله أشرع في تأليف هذا الكتاب هذا ثم بعدما تيمن بالتسمية أتى بالتحميد. Ayo, setelah dia tayammana, setelah Imam Adin al-Abhari ame berkah dengan bismillah, tak hanya dengan bismillah, berkahnya masih kurang lagi. Loh, macam mana? Berkahnya bismillah itu kok kurang? Loh iya, kurang banyak maksudnya. Kurang banyak. Loh, iya. Karena yang namanya berkah tidak akan ada habisnya. Oh, berkahnya bismillah berapa? 1000. Kurang banyak? Kurang. Tambahi dengan apa namanya? Berkahnya alhamdulillah, karena tidak akan ada makom yang tinggi kecuali di sisi Allah lebih tinggi lagi. Karena itu makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daiman fit taraqi ila ma la nihayata lahu hatta yaumil qiyamah. Makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin apa? Tinggi, dan tidak ada batasnya. Karena selama Rasul itu makhluk, tidak akan ada batas, karena batas yang paling ujung daripada wujud ini adalah al-qidam wal qadim, dan tidak akan sampai ke sana. Sebab itulah makomnya Rasul daripada min haisul imkan akan terus, yakni min haisu kaunuhu minal mumkinat, terus akan naik ke atas. Karena itu kita sampai hari kiamat terus bersolawat kepada Nabi agar makomnya Nabi terus naik. Kalau makomnya Nabi naik, makom kita pun sebagai umat juga naik. Ayo. Faqala nahmadullah. Faqala nahmadullah. Nahnu kan untuk kita kan. Kita kan untuk jamak kan. Pengarangnya 1 apa 2? 1 kan. Lah ini namanya nun. Imma maknanya itu jamak, imma maknanya al-mu'adzim nafsah. Itu guna daripada apa namanya? Guna daripada nun. Saya ini bukan banyak, tapi saya nak membesarkan diri saya. Kami dari penghuni rumah B122, padahal cuma satu orang, agar tampak macam banyak. Itu namanya mu'adzim nafsah. Ayo. Ada an li syukri ba'dhi ma an'ama alaihi. Nah, kenapa kok dia itu mengatakan apa namanya? Nahmatullah, adaan menunaikan syukur sebagian nikmat Allah. Apa sebagian nikmat? Karena dia bisa untuk mengarang kitab. Mengarang kitab ini juga nikmat. Imam Syekh Shalih Al-Ghursi mengatakan nikmatut taufik. Fi'lan nikmatut taufik, karena tanpa adanya taufik daripada Allah, kita tidak akan bisa untuk datang kelas atau mengarang kitab. Ayo. Waqtida'an li uslubil kitabil majid. Dan selain bersyukur kepada Allah,
juga mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, kan lihat Al-Fatihah surat pertama itu Alhamdulillah, jadi ikut uslubnya Quranil Karim. Ayo. Wa amalan bima waqa'a alaihi al-ijma'u min as-salaf. Wa amalan bima waqa'a alaihi al-ijma', ada ijma', dan kalau ada ijma' pasti ada kitab wa sunnah. Dan ijma' adalah dalil yang paling kuat. Ada ijma' daripada salaf. Makna salaf adalah daripada aspek urfan, salaf adalah 3 korun setelah Nabi. Yani korun sahabah, kornul Rasul, sahabah, dan kornul apa namanya? Tabi'in. Itu adalah kornus salaf. Ada yang mengatakan tabi'in juga ikut. Ala kulin. Itu namanya salaf. Salaf bukan madhab. Salaf itu adalah fase zaman. Secara bahasa, salaf adalah setiap orang yang mendahului kita. Maka ayah kita juga salaf, atau kita juga salaf. Boleh Anda maknai kedua-duanya. Ada ijma' daripada salaf. Apa ijma'nya? Wamtithalan, ayo. Wamtithalan lima jaa min hadratir risalah. Yakni ada ijma' dan juga ada hadis, kita mengamalkan hadis daripada Rasul. Ma'dinul majid, ma'din itu adalah lombong. Apa itu ma'din? Itu lombong, bahasa Malaysianya lombong, bahasa Indonesianya itu apa, tempat kita gali. Lombong itu bahasa Malaysia itu. Tambang emas, tambang itu ma'din. Nanti dibahas di fikih, ada zakatul ma'din. Pernah dengar? Anta pernah dengar apa, Ustaz Faiz? Ada zakatul ma'din. Apa tuh zakatul ma'din? Zakat lombong, zakat tambang. Anda kalau jumpa tambang kena zakat. Kena zakat, bukan tambang gali, tak kena apa? Tak kena zakat, kena zakat Anta. Ayo. Wa huwa kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bilhamdillahi fa huwa aqta. Mana saya punya penghapus? Suf. Hadis yang kedua ini mirip. Kullu amrin dhi balin lam yubda fihi bilhamdillah. Alhamdulillah. Bihamdillah ya. Bihamdillah fahuwa akto itu orang yang tidak punya tangan dan kaki, itu namanya akto, orang buntung. Soalnya orang buntung Malaysia ya. Kudung ya, orang saya buntung. Lah biasanya orang kudung, orang buntung itu dianggap kurang atau bahasa halusnya itu OKU. Maknanya kalau Anda beramal kemudian tidak memulai dengan bismillah atau hamdalah, Anda itu dianggap kurang amalan Anda. Lah terus bagaimana kok ini 2 hadis semuanya mengatakan kena mulai dengan bismillah, kena mulai dengan hamdalah. Yang benar mana sih? Hamdalah apa bismillah? Kalau Anda mulai dengan bismillah ya bukan dengan hamdalah. Kalau Anda mulai dengan hamdalah ya bukan dengan bismillah. Zahirnya ada pertentangan antara kedua hadis ini. Yang benar tuh memulai dengan apa? Di dalam usul fikih kalau ada 2 hadis bertentangan, Anda mempunyai beberapa cara. Cara yang pertama, sebelum kok cara yang terakhir itu satunya dinasakh. Oh, ini dinasakh. Ini mansuh. Makna mansuh tuh Anda menonaktifkan hadis ini. Hadis ini sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai hanya hadis ini. Itu jalan yang paling terakhir. Jalan yang pertama, sebelum Anda menasakh, Anda mesti jamak binal hadisen. Oh, ini maknanya di perkara yang lain. Ayo. Macam mana? Wa ma yutawahhamu minat tanafi. Wa ma yutawahhamu. Orang-orang yang mengira hadis ini bertentangan itu namanya tawahum. Tawahum itu perkara yang tak oke, yang ada di dalam otak Anda yang tak kuat. Perkiraan yang tak kuat yang mengira bahwasanya 2 hadis ini bertentangan, apa? Madfu'un. Madfu'un. Madfu' maknanya ditolak. Waham Anda itu ditolak, itu tak benar. Bagaimana cara menolaknya Ustaz Fauzan? Imma bihamlil bad'i fi ahadihima aw kilayhima 'ala al-idhafi aw al-'urfi. Aywa, kan ini kan lam yubda. Ini juga lam yubda. Anda mesti menjelaskan apa makna lam yubda. Al-bidayah ada beberapa. Ada namanya al-bidayah atau al-ibtida al-hakiki. Al-ibtida al-hakiki. Apa itu ibtida hakiki? Ma taqaddama amamal syai' mutlaqon. Yang
yang awal daripada sesuatu dan tidak didahului apapun. Itu namanya ibtida' hakiki. Ada lagi namanya ibtida' al-idhofi. Apa itu ibtida' idhofi? Saya tadi itu menukil daripada Bajuri. Kejap. Hadza huwa. Al-ibtida' al-idhofi ma taqaddama amamal maqsud. Ma taqaddama amamal maksud. Wa in taqaddama qablahu syai'un. Apa maksud daripada kitab ini? Qawaid mantikiyah. Ibtida' idhofi mesti sesuatu itu lebih dahulu daripada masail mantikiyah. Itu namanya ibtida' al-idhofi. Fal bismillah walhamdalah. Dua-duanya sebelum pembahasan mantikiyah. Masih dalam muqaddimah dulu. Muqaddimah ini masih belum masuk pembahasan mantikiyah. Anda boleh membawa dua-duanya di dalam ibtida'ul idhofi. Fal ibtida'ul idhofi, katanya Imam Bajuri, fakullu hakikiyin idhofi wala aksa. Maka setiap ibtida' hakiki, dia itu ibtida' idhofi. Dan tidak semua ibtida' al-idhofi, ibtida' al-hakiki. Karena kan bismillah dulu. Setelah bismillah al-hamdalah. Bismillah binisbah dengan hamdalah hakiki wa idhofi. Aywa, hakikiyun wa idhofi. Dia juga idhofi juga. Tapi bismillah karena sebelumnya tidak ada apa-apa, dia hakiki. Fal basmalah ibtida'un hakikiyun wa idhofi. Tapi hamdalah dia ibtida'un idhofi. Kalau Anda tengok di kata-kata selanjutnya, dan selanjutnya masih belum masuk pembahasan yang inti. Tapi kalau Anda tengok sebelumnya ada bismillah. Jadi hamdalah adalah ibtida'un idhofi duna hakiki. Bismillah ibtida'un hakiki wa idhofi. Ada lagi yang namanya ibtida'un urfi. Apa itu ibtida'un urfi? Sekiranya orang-orang menilai Anda ini apa namanya? Anda memulai kitab ini dengan bismillah wal hamdalah. Hadis ini akan bisa tidak menjadi pertentangan kalau salah satunya Anda bawa ke ibtida' hakiki, satunya urfi, atau satunya idhofi, satunya urfi, dua-duanya idhofi, atau apa salah satunya? Imma bihamdil bad' fi ahadihima au kilaihima alal idhofi awil urfi. Satunya idhofi, satunya urfi, dua-duanya idhofi, dua-duanya urfi. Jadi ihtimal ada 3. Kalau ihtimal ada 3 loh, siapa yang ini kalau ada pertentangan antara kedua hadis ini, kalau dua-duanya ibtida' itu ibtida'un hakiki. Tapi kalau dua-duanya ibtida'un idhofi, tidak ada masalah karena bismillah ibtida'un idhofi binisbah lil hamdalah. Hamdalah juga ibtida'un idhofi binisbah lima ba'dahu. Jadi tidak ada masalah. Atau dua-duanya ibtida'un urfi. Selama saya belum memulai pembahasan dan saya memulai bismillah dan hamdalah, saya dikatakan memulai pembahasan dengan basmalah wal hamd, dan saya mengamalkan kedua hadis ini. Jadi jangan terlampau semangat untuk menyalahkan hadis, karena kadangkala Anda menyalahkan hadis terhadap dalam satu kemungkinannya. Ada kemungkinan lain yang belum Anda eksplor, dan itu tidak menjadi apa? Tanakut, karena Anda berhadapan-hadapan dengan orang yang tidak pernah salah. Hati-hati. Nabi tidak pernah salah. Kalau Anda merasa ada yang salah Anda, bukan Nabi. Wajib ditakwil. Karena kalau menurut Anda salah, menurut saya Anda yang salah. Itu bagaimana kita ta'amul dengan hadis Nabi. Ayo. Wa imma bihamlihi ala makna taqdim. Imma bihamlihi ala makna taqdim. Makna yubda lam yubda ay lam yuqaddam. Maknanya sebelum Anda mengarang kitab mesti didahului dengan bismillah dan hamdalah. Dan ketika maknanya takdim, jelaskan kitab ini masih belum mulai lagi. Sebelum mulai kitab saya tulis bismillah dan hamdalah. Dengan itu saya sudah mengamalkan dua hadis. Wantahatil muskilah. Jadi tidak ada masalah Anda menyebutkan bismillah baru hamdalah. Lah terus kenapa kok tidak sebaliknya? Alhamdulillah wa bismillah. Oh tidak. Ada sebab yang lain. Apa? Iktidaan bil kitabil aziz. Iktidaan dengan Quran. Kalau saya mengatakan alhamdulillah kemudian bismillah, juga saya bisa dikatakan mengamalkan kedua hadis ini, karena dua-duanya adalah ibtida'
idhofi, tapi saya tidak mengamalkan Al-Quran, saya tidak mencontoh Al-Quran. Jadi yang paling sempurna di antara form-form ibtidah, antara kemungkinan ibtidah antara bismillah dan hamdalah, kita mulai dulu dengan basmalah dan dengan apa namanya? Hamdalah. Susah. Oke, jahit. Sila. يقال بدأ الشيء إذا قدمه صرح به بعض المحققين. Yuqalu bada asyai'a idza qaddamahu, yakni aku memulai sesuatu kalau aku mendahulukannya daripada yang lain. Jadi ini saya mendahulukan bismillah dan hamdalah daripada kitab masail mantik. Ayo. قال به صرح به بعض المحققين ناقلا عن العرب. Ayo, sarraha bihi ba'dul muhaqqiqin, yakni tasrih makna lam yubda lam yuqaddam. Makna dengan makna lam yuqaddam ini namanya dalam nahwu namanya tadmin. Namanya apa? Tadmin. Yakni lafadznya ini tapi dhammanahu makna syai'an akhar. Yakni dhammanahu, yakni di-upload di dalamnya. Padahal kata-katanya yabda, tapi maknanya qaddam. Itu namanya tadmin. Tadmin. Karena kenapa? Mirip-mirip. Antara lam yubda wa lam yuqaddam maknanya apa? Mirip. Ayo. Walhamdu Nakilan anil Arab, dinukil daripada Arab. Oke, selesai. Masalah jamak bainal hadisen ini selesai. Kemudian apa? Walhamdu. Apa makna hamdu? والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة أو غيرها. Ayo. Alhamdu kan nahmadu. Nahmadullah. Ha kan? Hamd itu apa? Kita tahu nun. Sudah tahu. Jamak bainal hadisen sudah tahu. Apa makna alhamd? Hadza huwa uslubul mutaqaddimin. Uslubul mutaqaddimin Ustaz Afdol, tidak ada satu lafaz pun di dalam matan yang tidak Anda ketahui. Semua dijelaskan. Jadi orang keluar daripada kitab ini ya'rif kulla syai'. Tak macam kita baca di kampus sekarang. Guru datang baca kitab, gurunya cakap aja. Ada yang tak paham, nanti baca dulu. Akhirnya student itu keluar daripada kampus mempunyai waham auham. Masuk sem yang lain macam itu lagi, zadahul auham. Sem yang lain juga ada auham yang lain. Akhirnya keluar daripada kampus tidak tambah pintar, tambah auham. Faklah huwa hadza ya. Ini saya tahu, saya orang-orang kampus, saya di kampus lama. Saya mukhadram ya, di mana mukhadram itu setengah kampus, setengah pondok ya, nih hybrid. Saya tahu bagaimana sistemnya mutaqaddimin, bagaimana sistemnya mu'asirin. Rata-rata kampus itu semacam itu. Oh, muqarrarnya kitab Minhajut Thalibin. Gurunya masuk tak menjelaskan Minhajut Thalibin, dia cakap aja. Murid-murid cakap Minhajut Thalibin, Imam Nawawi cakap apa, gurunya cakap apa, terus semacam ini. Akhirnya keluar, nanti bila-bila ada satu madatul fikih, gurunya Syafi'i. Ibadat Syafi'i, muamalat Hanafi, nanti ini Maliki. Akhirnya keluar, dia tak tahu dia ini siapa. Sampai dikatakan mazhabnya apa? Hanafsyah, yakni hybrid antara Syafi'i dan Hanafi. Tak tahu rukun sholat itu apa, tak tahu ini apa, tahu hanya khilaf hadza huwa. Mutaqaddimin tak semacam itu. Setiap lafaz dijelaskan. Harfan agar Anda keluar daripada kitab ini alim takulla syai', karena Anda sudah bayar. Jangan sampai ada satu lafaz pun Anda sampai luput. Anda habiskan waktu, habiskan penat, habiskan otak, Habib ini cakap apa, semuanya. Jangan sampai keluar daripada kelas ini, daripada kitab ini, illa wa anta tahu semua daqaiq daripada matan al-akhiriyah ini. Ayo. Apa makna alhamd? Huwa atsana bilisan. Anda memuji bilisan dengan apa? Lidah. Alal jamil, terhadap sesuatu yang indah. Al-ikhtiyari, mesti yang ikhtiar. Mana ikhtiyari adalah sesuatu yang indah yang masuk di dalam ikhtiar Anda, di dalam keinginan Anda. Ada beberapa sesuatu yang indah tidak masuk di dalam keinginan. Maksudnya Anda tidak bisa untuk menginginkan sesuatu yang cantik ini, macam handsome. Handsome, oke apa tak? Oke. Tapi apakah Anda, saya nak handsome, saya jadi handsome? Semacam itu kan tak ada kan? Kalau ada semacam itu, tak ada yang jelek. Semuanya handsome. Kalau semuanya handsome, tak ada yang handsome. Karena untuk jadi handsome, kena ada yang jelek. Tanpa ada yang jelek, tidak ada yang handsome. Karena itu kalau Anda nak handsome, cari orang yang jelek. Kemudian Anda foto, confirm Anda handsome. Lo betul apa tak?
dengan benih bertentangan akan Saya bitidiha tu'raful asya'u. Felan ya, bitidiha tu'raful asya'u. Hamad, Anda mesti memuji sesuatu baik, tapi sesuatu yang baik itu masuk dalam keinginan manusia. Kalau Anda memuji sesuatu yang baik yang tidak dalam keinginan, itu namanya bukan hamad, tapi madah. Jadi contohnya handsome-nya seseorang, cantiknya lu'lu, mutiara, kan cantik mutiara kan. Cantiknya mutiara ini, Anda memuji mutiara. Itu namanya madah. Bukan hamad. Karena itu kan ada madaihur Rasul. Karena ada beberapa hal di dalam Rasul yang baik karena Rasul lakukan. Ada memang perkara-perkara yang baik memang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya fisiknya Rasul yang sempurna. Itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Madaih, sesuatu yang cantik tapi semua itu pemberian Allah, bukan kita menginginkan untuk jadi semacam itu. Ayo. Nikmatan au ghairiha, yakni perkara baik yang Anda lakukan dengan keinginan Anda, yakni perkara yang baik yang masuk dalam keinginan itu, sawaun itu adalah nikmat atau selain nikmat. Ada perkara yang baik itu bukan nikmat. Contohnya Anda bersedekah. Bersedekah itu bukan nikmat. Itu perbuatan di dalam diri Anda. Yakni Anda bersedekah karena Anda menginginkan untuk bersedekah. Kita tak cakap masalah hakikoh ya. Jadi kalau hakikohnya sedekah itu adalah nikmat daripada Allah karena Anda diberi taufik untuk bersedekah. Maknanya nikmat ini perbuatan Anda, perbuatan cantik ini adalah perbuatan Anda yang masuk di dalam keinginan Anda. Sawaun perbuatan yang terbina atas ikhtiar ini nikmat atau bukan nikmat. Muhakkik mengatakan bahwasanya nikmatan wasilatan ilal hamid au ila ghairihi. Saya macam kurang setuju itu. Saya macam kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Saya yakni Anda itu dikatakan memuji kalau Anda memuji orang dengan lisan karena ada nikmat. Sawaun nikmat itu datang ke Anda atau datang ke orang lain. Jadi kalau Faiz diberi uang oleh Afdol Afandi, saya memuji Afdol Afandi. Masya Allah, Anta Karim, Anda Jawad. Padahal bukan saya yang mendapat nikmat, Anda yang mendapat nikmat. Itu tafsirannya apa? Tafsirannya mu'allik. Saya wallahu alam mungkin saya juga salah, tapi al-anuhawil bahwasanya nikmatan perkara yang cantik ini nikmat atau tidak. Beberapa perkara yang cantik bukan nikmat. Contohnya Anda mendapat uang yang banyak daripada nombor ekor. Sahwalala. Wallahu alam. Pana syuf aywa. Wa syukur. Syuf ini adalah alhamad lughatan. Wa syukur lughatan mada? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amih. Aywa. Syukur adalah fi'lun, perbuatan. Dan perbuatan tidak mesti hanya dengan apa? Lisan. Lidah. Setiap perbuatan. Anda, Afdol Afandi memberi Anda uang, Anda macam ini. Ini juga apa namanya? Syukur juga. Perbuatan. Perbuatan yang menunjukkan Anda itu menghormati mun'im, orang yang memberi Anda nikmat. Sawaun Allah hakikatan atau orang-orang di sekitar Anda majazan ya nih. Bisa babi in'amihi. Karena apa? Pemberian nikmatnya. Karena pemberian nikmatnya. Wa yuqalu lahu hamdan urfan, dan syukur lughatan itu juga dinamakan hamdun urfan. Ada lagi syukur urfi. Jadi ada hamdun lugawi, yaitu asana bilisan, itu hamdun lughatan. Hamdun urfan sama dengan syukur lughatan. Apa itu? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'in bisababi in'amihi. Ada yang ketiga,
tidak disebutkan. Apa itu? Asyukur urfan. Setiap ceramah pasti saya bawa syukur urfan ini. Apa itu? Sorful abdi jami'a ma'an amallah ila ma khuliqa li ajlih. Seorang hamba menggunakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Itu namanya syukur urfan. Syukur urfan. Fa syukur lugotan sama dengan hamdun urfan. Maka antara hamdun lugotan wa syukur lugotan umumun wa khususun min wajah. Ada umum wa khusus min wajah. Kenapa kok umum wa khusus min wajah? Umum wa khusus min wajah maknanya macam ini. Mana tadi saya punya itu? Semacam ini. Umum wa khusus wajah. Ingat di Muyassar fi Ma'ani Sulam, kalau lupa tengok lagi. Hadza sara min mansiyatikum ya. Perkara-perkara yang sudah kalian lupakan. Ini namanya umum wa khusus wajah. Ini hamad lugatan. Ini asyukur urfan. Di tengah-tengah ada yang di sini ada yang berbeza, di sini ada yang berbeza. Kadangkala ini hanya syukur saja, bukan hamad. Kadangkala hamad saja, bukan syukur. Kadangkala dua-duanya hamdun wa syukrun. Apa contohnya dia itu? Syukur saja. Saya tulis di sini. Ini kan syukur kan lebih umum daripada hamad, daripada aspek dia boleh menggunakan lisan dan ghairu lisan. Aywa, lisan wa ghairu lisan. Jadi kalau Abdul Afandi beri uang kepada Muhsin, kemudian Muhsin cakap, bukan cakap, buat macam ini. Itu namanya syukur. Karena yang namanya hamad mesti menggunakan lisan. Aywa. Untuk hamad, hanya untuk hamad bisa nikmat dan selain apa? Nikmat. Kalau Anda memuji selain nikmat, namanya hamdun. Selain nikmat tapi dia jamil. Mungkin jamil. Ada mungkin sesuatu yang maksiat tapi dia apa namanya? Jamil. Ada semacam itu. Saya tak perlu sebut namanya, saya tak perlu sebut apa, tapi banyak daripada maksiat fi dhahiril orang dia itu adalah jamil. Kemudian dia memujinya, maka itu adalah hamdun tapi bukan syukrun. Tapi kalau Anda memuji nikmat dengan lisan, maka dia hamdun wa syukrun. Wallahu a'lam. Aywa. Wa fi at-ta'rif tasrihun bi kaunil mahmudi alaihi ikhtiyariyan. Wa fi at-ta'rif tasrih, mana di ta'rif mana? Wa fit ta'rif, dan dalam di ta'rif apa namanya? Di ta'rif hamad tasrihun. Jelas di dalam ta'rif hamad kan huwa sana bil lisan alal jamilil ikhtiyari, karena ruknul hamad ada 5. Yang pertama adalah hamid. Yang pertama adalah apa? Hamid, orang yang memuji. Mahmud, orang yang dipuji atau zat yang dipuji. Mahmud bihi, lisan. Mahmud alaihi, perbuatannya. Jadi Abdul Afandi memberi uang kepada Muhsin. Kemudian Muhsin memuji Abdul Afandi. Muhsin hamid. Mahmud Afandi ini, Abdul Afandi Mahmud. Lisannya itu Mahmudun bihi, memberi uang kan ikhtiari kan? Karena dia memberi uang itu karena ikhtiarnya dia. Mahmudun alaihi. Sigohnya beza-beza. Alhamdulillah, makasih handsome. Nah, itu juga apa namanya? Itu juga sigoh. Wih, Masya Allah. Sering-seringlah macam ini ya. Itu juga Mahmud, apa namanya sih? Sigoh, memuji sana ya nih. Sana, memuji tidak mesti dengan alhamdulillah. Ada cara-cara yang apa? Sigoh-sigoh lain untuk memuji. Aywa, di dalam ta'rif hamad ada tasrih bahwasanya Mahmud alaihi, yaitu perbuatan kena ikhtiari. Kalau perbuatannya tidak ikhtiari, macam tadi itu handsome bukan ikhtiari Anda menjadi handsome bukan karena Anda handsome. Handsome itu sudah maktub minallah mundul azal ya. Maktub minallah mundul azal. Handsome bukan karena Anda handsome. Ayo. Wa ma sya'a minal hamdi. Apa namanya? Alal mana tadi?
an yakunal mahmud alaihi ikhtiyariyan wa ma syaa minal hamdi ala sifatil ghairil ikhtiyariyah, dan apa yang syaa yang sudah tersebar. Loh, kita kan kok sering alhamdulillah ala kudratillah, alhamdulillah ala muradillah, ala iradatillah. Kok Anda memuji sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah itu bukan ikhtiari. Sifat-sifat Allah itu qadimah. Dan qadim yunakidul ikhtiar. Tapi kenapa kok kita selalu memuji sifat-sifat Allah? Sya'a, biasa kita memuji sifat Allah ala sultanihil qadim. Alhamdulillahi ala sultanihil qadim. Sultannya Allah itu yarji ila iradatillah. Dan itu bukan perkara yang ikhtiari. Dibilang apa? Nah, di sini ada yang sakit kan? Apa di situ? Sini dia terus masuk fafil hamdilahu imaun. Hadza huwa, ada satu jumlah mufidah yang apa namanya? Yang jatuh di sini. Itu yang buat saya 1 jam murojaah tak sampai-sampai. Karena ada halakoh yang miss. Ada mata rantai yang miss. Dan apa yang biasa Anda memuji dengan sifat ghairul ikhtiyariyah? Karena sifat ghairul ikhtiyariyah seperti al-ilm, wal iradah, wal qudrah itu adalah mabda, adalah asal daripada af'al ikhtiyariyah. Memberi nikmat af'al ikhtiyariyah. Apalagi rizki af'al ikhtiyariyah. Memanjangkan umur af'al ikhtiyariyah. Perkara-perkara ini akan kembali ke mabda, akan kembali ke asal. Apa asal af'al ikhtiyariyah? Al-ilm, wal qudrah, wal iradah. 3 perkara ini adalah mabdaul af'al. Jadi kalau Anda melihat orang-orang memuji sifat-sifat Allah, pada sifat-sifat Allah itu ghairu ikhtiyariyah, bukan daripada aspek sifatnya, tapi karena sifat itu adalah asal daripada ma yatarattabu alaihi minal af'al. Karena sifat-sifat itu adalah asal daripada af'al ikhtiyariyah. Ayo. Fafil hamdi lahu imaun ila annahu ta'ala fa'ilun mukhtar. Dan kalau ada orang memuji mabda'ul af'al ikhtiyariyah, ada semacam sindiran rot kepada falasifah yang mengatakan perkara-perkara yang ada di dunia ini bukan ikhtiar, semuanya adalah illatun wa musabbabun min illatil ula wal aklil awal. Ya, ini sebagai imak, bahwasanya kita sebagai ahli sunnah tak cakap semacam itu. Karena itu kami mendefinisikan alhamdu adalah mesti mahmud alaihnya af'al ikhtiyariyah. Sedangkan kalian falasifah tidak meyakini bahwasanya yang ada di dunia ini adalah keinginan Allah, tapi adalah karena keberadaan Allah. Berbeza ya. Allah ada, dunia ini ada. Ahli sunnah tak semacam itu. Allah ada belum tentu menjadikan dunia ini ada. Allah ada kemudian menginginkan dunia ini ada, baru Allah itu apa? Baru dunia ini ada. Dan kata-kata nahmaduhu dan didefinisikan hamad sebagai mahmud alaihnya fi'il ikhtiyari sebagai sindiran kepada falasifah bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Dan kalau kami memuji sifat-sifat Allah yang ghairu ikhtiyariyah, bukan daripada aspek sifat itu sendiri, tapi daripada aspek sifat itu adalah asal daripada af'al al-ikhtiyariyah. Ayo. فيتضمن الرد على من يقول بالإيجاب كالفلاسفة وما قيل من أن المحمود عليه لا يجب أن يكون اختياريا وإن وجب كون المحمود مختارا فليس على ما ينبغي. yakni dan apa yang dikatakan daripada beberapa mutaakhirin dibilang dengan cara izalatul iskal, bahwasanya mahmud alaihi yaitu macam Afdol Afandi memberi uang, tidak mesti dia itu ikhtiari. Yang penting, yang ikhtiari apa? Mahmudnya, Afdol Afandinya ikhtiari. Yakni Allah mukhtar. Tapi dunia ini laisa perkara yang ikhtiari. Memberi Anda rizki bukan perkara yang ikhtiari. Wallahu a'lam, mungkin itu adalah mabni ala solahi wal aslah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah itu mukhtar, tapi Allah wajib memasukkan Anda surga. Allah wajib memberi Anda rizki kalau memang itu baik untuk Anda. Katanya falaisa alama yang bagi. Itu tidak etis bagi Allah. Alal akol menurut ahli sunnah ini perkara yang
tidak oke, karena Allah itu bukan hanya mukhtar, perbuatannya pun juga mukhtar. Jangan kita macam falasifah yang mengatakan bahwasanya Allah itu mujib secara otomatis, perbuatan-perbuatannya juga mujab. Yanfil ikhtiar. Jangan juga seperti Mu'tazilah yang mengklaim bahwasanya Allah itu mukhtar, tapi mereka mengatakan perbuatan Allah ada beberapa yang tidak ikhtiari. Wa huwa al-asalah wal aslah. Falaysa ala mayambagi. Kalau Anda tengok ahli sunnah mentakwilkan semacam itu, la'alla muradahu, yakni orang yang cakap semacam itu mungkin muradnya an yakula la yajibu an yakuna ikhtiyariyan binafsihi, yakni bukan ikhtiyari binafsihi, mesti ditakwil. Mesti apa namanya? Ditakwil, bukan binafsihi dhahiran, tapi ikhtiyariyan bitakwil, bahwasanya mabda'nya yang ikhtiyari itu adalah mabda'ul af'alil ikhtiyariyah, seperti yang disebutkan sebelumnya. Aywa. هذا وعدل المصنف رحمه الله عن الجملة الاسمية إلى الفعلية. Aywa. Kenapa Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kan? Tapi tengok di risalah Asiriyah, Alhamdulillah apa? Nahmaduhu. Kenapa kok cakap nahmadu, kok tidak cakap alhamdulillah? Padahal Allah cakap dalam Al-Quran alhamdulillah. Katanya anda nak ikut Al-Quran cakapnya alhamdulillah. Kenapa anda cakap nahmaduhu? Tak konsisten loh. Macam gitu. Orang-orang kalau tak suka dengan Imam Abhari, anda tak konsisten Imam Abhari. Loh tidak. Saya memang nak ikut Al-Quran dengan setelah basmalah, hamdalah. Cuma hamdalahnya kami tak mampu dengan menggunakan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu as-sabat wa dawam. Kami tak mampu secara manusia semacam itu. Terus hamdnya itu daim. Selamanya. Kita tak mampu, kita ini bukan orang yang abadi. Akhirnya apa? Menggunakan jumlah fi'liyah. Ya dulu alal tajaddud. Aywa. Terus sekarang alhamdulillah, besok alhamdulillah, terus memperbaharui alhamdulillah. Sudah lama kah? Oke, sila. Tambihan ala ajzihi an istidamatil hamdil mafhumati minal ismiyah. Sebagai memberitahu tak mampu untuk terus-terusan apa? Alhamdulillah, istidamah maknanya 24 jam Anda kena alhamdulillah. Mampukah Anda? Tak akan mampu. Karena itu pakai jumlah fi'liyah, yakni ya tajaddad. Sekarang sudah lama alhamdulillahnya. Esok alhamdulillah lagi. Sudah lama tak alhamdulillah lagi. Sudah lama tak maulidan. Silakan hadir apa namanya? Lama tak maulidan Ustaz Fauzan? Bertahun-tahun. La haula wala quwwata illa billah. Maulidnya Ustaz Fauzan, maulidnya Aristokut. Sila. واختار الفعل المضارع ليدل على Oke, jumlah fi'liyah. Kenapa kok tidak pakai fi'il madi hamidullah? Kenapa kok fi'il mudhari'? Ya karena yang sudah lampau tidak bisa kami kejar. Yang bisa kami kejar yang akan datang. Kami ini bukan Avenger yang bisa kembali ke masa lampau. Sila. Liyadulla 'ala al-istimrar wa at-tajaddud. Liyadulla 'ala al-istimrar wa at-tajaddud. Ya Allah, kami ini akan terus-terusan untuk memperbaharui, itu namanya istimrar. Istimrar ma'khud daripada fi'il. Annal fi'il yadullu 'alal istimrar wa tajaddud yadullu 'alal mudhari', karena mudhari' itu yadullu 'alal hal wal istiqbal. Ayo. واختار هذه الصيغة حكاية عن نفسه مع أنها تدل على حمده بخصوصه. Apa? واختار هذه الصيغة حكاية عن نفسه. Ayo, hikayatan an nafsihi, yakni hikayatan anillahi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cakap alhamdulillah. Loh, kenapa kok Anda tidak menggunakan sigoh-sigoh yang lain? Memuji Allah tidak mesti menggunakan istiqaqatul hamad. Tak, tapi saya nak buat apa yang Allah buat. Nak buat apa yang Allah buat. Habis kah? Lagi 5%. Oh, ini. Oke. Kejap lagi selesai. Oke. Aku nak buat seperti apa yang Allah buat. Karena yang tahu bagaimana cara memuji dirinya ya Allah itu sendiri, bukan kita. Ayo. تنبيها على أنه وحده عاجز وقاصر عن حمده تعالى كما هو حقه. Ayo, hikayatan an nafsi ma annaha tadullu ala hamdihi bi khususihi tambihan ala anna wahdahu ajizun wa qasirun an hamdihi ta'ala, yakni karena kalau dia itu sendiri, dia tidak akan mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على Ayo, نفسك. yani kalau aku gunakan sigohku sendiri, aku tak akan mampu untuk memuji Allah selayaknya. Karena itu aku pinjam lafadznya Allah ketika memuji Allah. Sof, tadulu ala hamdihi bi khususihi. Alhamdulillah itu menunjukkan pujian Allah untuk Allah sendiri. Lah pujian anta untuk Allah mana? Kami tak mampu. Kenapa? Karena kami tak tahu Allah itu semacam apa. Kenapa? Wa hadza huwa madzhabu ahli sunnah al ajiz an tarkil idraku. Kami tak tahu Allah itu macam mana. Yang kami tahu tentang Allah hanya sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk kami ketahui, dan itu hanya sedikit untuk mensahkan iman kita sebagai seorang muslim. Hakikat Allah tak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri. Hatta setelah ada di surga tidak akan mengetahui hakikatul qadim illal qadim nafsah. Karena itu kita pinjam sigohnya Allah. Karena semakin Anda tahu tentang seseorang, pujian Anda terhadap orang itu semakin to the point, semakin oke. Dan yang lebih, siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah itu sendiri. So, alai syahadat tasawuf. Ini kalau bukan mutakalim dan mantik tak akan boleh buat semacam ini nih. Sila. كما قال النبي عليه السلام سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فأدرج حمده في تضاعيف محامد Kalau sendiri aku tidak akan mampu, tapi aku meminta tolong guna sigohnya Allah. Begitu pula selain guna sigohnya Allah, aku memasukkan diriku kepada orang-orang muslim. Karena itu aku tak cakap ahmaduhu, tapi nahmaduhu. Jadi ini bukan hanya mu'adzim nafsah, tapi aku membawa orang-orang muslim semuanya untuk memuji Allah. Karena kalau satu mungkin tak diterima, tapi kalau jamaah biasanya diterima. Karena itu sholat jamaah lebih afdol daripada sholat munfarid. Memuji Allah berjamaah lebih afdol daripada memuji secara infirad. Ayo. la'allahu Fa'atroja, dia memasukkan hamduhu fi tadoif. Tadoif itu sela-sela, lipatan-lipatan. Orang kalau gemuk kan berlipat-lipat, itu namanya tadoif. Ayo. Mahamid sa'iril mu'minin la'allahu yasiru makbulan bi barokatiha, yakni bi barokati tadoif tadi itu. Berarti tadoif. Wa ala hadzal minhaj iyyaka na'budu, seperti ini. Iyyaka na'bud, bukan iyyaka a'bud, tapi iyyaka na'bud. Jadi kalau aku sendiri mungkin ibadahku tidak akan diterima, tapi kalau bareng-bareng insya Allah diterima. Ada iklan itu rame-rame asyik. Kalau rame-rame apa? Asyik. Anda lepak sendiri selesai tak? Siapa kalau lepak-lepak rame-rame, bully sana, bully sini, seronok kan? Seronok. Karena itu iyyaka na'bud, bukan iyyaka a'bud, tapi iyyaka na'bud. Kalau aku menyembah bersama-sama, insya Allah sembahanku akan diterima oleh Allah. Ayo. ولهذه الحكمة العظيمة والفائدة الجليلة شرعت الجماعة في الصلاة. Syuriat jamaah, dan karena faedah inilah disyariatkan sholat berjamaah, yakni agar lebih mudah diterima. Sila. والله اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. Yakfi, sudah berapa? Sudah cukup 1 jam seperempat, dan saya akhiri dengan sebuah cerita. Dulu Syekh Abdurrahman Fadl bin Abdurrahman Fadl, salah seorang mufti talim, guru mufti saya, Syekh Muhammad bin Ali Paudon, gurunya beliau. Beliau itu aslinya dulu orang Indonesia dari Cirebon. Kemudian ketika kecil pindah ke Hadramut dan belajar, kemudian melebihi kawan-kawannya. Suatu saat beliau itu ziarah Zambal di Tarim, ada makbarah namanya Makbarah Zambal. Pernah ke Zambal ya? Belum. Ini kalau Wahabi tahu, ini bilang kuburiyun ini. Ya kita memang kuburiyun, orang senang ziarah makam, fanahnul kuburiyun ya nih. Tapi kalau kuburiyun maknanya kita menyembah kubur, wa na'udzubillah minal kuburiyin ya nih. Syekh Fadl bin Abdurrahman Fadl ziarah kubur, kemudian ditanyai oleh orang. Beliau kan fakih mufti ya nih. Dan skill-skillnya mufti sekarang tak boleh melebihi Syekh Fadl Abdurrahman Fadl.
Ya Syekh, mana yang lebih afdol? Ziarah sendiri tapi khusyuk, atau bersama-sama tapi tak khusyuk? Fasa kata malian. Faqala idza kathural ma lam yahmilil khabas. Idza kathural ma'u lam yahmilil khabas. Wasakat. Oke lah. Paham maknanya ya? Maknanya ziarah kalau bersama-sama walaupun tidak khusyuk, insya Allah akan makbul. Tapi kalau Anda ziarah sendiri, pasti akan ada apa? Walaupun saya khusyuk, awalnya khusyuk tapi bisa untuk diterima. Sikit kena najis, Kotor. akan kotor. Tapi kalau Anda banyak-banyak, walaupun ada khobath, tidak khusyuk, akan tetap menjadi ma itu tahirun dan mutahhir. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.